Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Ayu Adi dalam pelajaran Prakarya kelas 9 semester 1 Aspek Pengolahan bagian 1. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sumber pangan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan, memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu. Keragaman jenis olahan hasil peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner yang saat ini banyak diminati. Kekayaan pangan olahan hasil peternakan dan perikanan secara tradisional merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri keberadaannya. Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Adapun materi bahasannya yaitu pertama, pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, jenis dan manfaat hasil peternakan dan perikanan. Pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan yaitu suatu kegiatan mengubah bahan mentah berupa hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang siap saji. Contohnya, daging ayam diolah menjadi ayam crispy, telur diolah menjadi telur bumbu balado, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas di sini yaitu jenis ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Yang pertama kita bahas kali ini yaitu ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar yaitu ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Adapun jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan yaitu yang pertama, ikan lele, memiliki ciri-ciri tubuh berwarna abu kehitaman, kulit licin, agak pipih, serta memiliki kumis. Contoh hasil pengolahannya yaitu pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Yang kedua, ikan mas, memiliki ciri-ciri bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Secara umum ditutupi sisik. Contoh olahannya yaitu pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Yang ketiga, ikan bawal, memiliki ciri-ciri berbadan pipih, berenang secara berkelompok, tampak membulat oval berwarna kuning kemerahan. Olahannya yaitu bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Selanjutnya yaitu ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau.
Perairan Payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan yaitu: pertama, ikan bandeng. Memiliki ciri-ciri tubuh memanjang agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi. Contoh olahannya yaitu bandeng presto. Bandeng presto ini sering menjadi oleh-oleh khas kota Semarang. Yang kedua, ikan kakap. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah cemerlang. Mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ikan kakap merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut yaitu ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Kandungan gizi ikan laut sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis ikan air laut sebagai bahan pangan yaitu: yang pertama, ikan tuna. Memiliki ciri-ciri tubuh tertutup sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar mempunyai sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran gelap. Contoh olahannya: filet ikan, steak, pengalengan ikan tuna. Yang kedua, ikan tenggiri. Memiliki ciri-ciri tubuh memanjang dan pipih, bersisik tipis dan kecil dengan warna tubuh belang-belang biru gelap, bermulut besar dengan taring yang tajam. Contoh olahannya yaitu siomay, kerupuk, bakso, dan pempek. Yang terakhir yaitu ikan kembung. Memiliki ciri-ciri berwarna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung, 1 totol hitam dekat sirip dada, sirip punggung berwarna abu-abu kekuningan, sirip ekor dan dada kekuningan. Contoh olahannya yaitu ikan kembung goreng, ikan kembung bumbu balado, dan ikan kembung bumbu kuning. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis udang. Yang pertama ada udang jerbung. Udang ini disebut juga udang putih atau white shrimp, dengan ciri-ciri yaitu kulitnya putih dan licin, warna putih kekuningan dengan bintik hijau, ada pula yang berwarna kuning kemerahan. Terdapat beberapa jenis udang jerbung antara lain udang peci, udang bambu, dan udang banana. Yang kedua, udang flower. Udang flower berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat. Kulit kakinya berwarna agak kemerahan. Coraknya seperti bunga. Yang ketiga, udang windu atau pacet atau tiger. Udang windu berkulit tebal dan keras dengan warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap. Ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan. Yang keempat, udang cokong, tokal, galah, atau freshwater. Udang ini termasuk jenis udang air tawar dan memiliki berbagai macam warna. Ada yang hijau kebiruan, hijau kecoklatan, dan bercak seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat. Udang dogol. Udang dogol berkulit tebal dan kasar, berwarna merah muda agak kekuningan. Ada yang berwarna kuning kehijauan disebut yellow white shrimp.
udang kucing atau cat brown. Jenis udang ini berukuran kecil-kecil. Yang terbesar berukuran 31-40 ekor per lb. Berwarna hijau dengan garis-garis melintang kuning dan putih. Ada pula yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan putih pada bagian atasnya. Udang barong. Udang ini disebut juga lobster. Udang ini dapat mencapai ukuran yang sangat besar, yaitu 2 kg. Kulitnya cukup keras berwarna coklat kemerahan, hitam, hitam kemerahan, dan hijau. Udang rebon. Udang ini berukuran kecil-kecil dan berwarna kemerah-merahan. Jenis cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya, sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Memiliki 10 tangan-tangan yang panjang dan bermangkuk pengisap yang berguna untuk menjerat mangsanya. Cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu yang pertama, cumi-cumi sotong, memiliki ciri-ciri dengan bentuk agak panjang dan mengerucut pada ujungnya. Hidup pada kedalaman air laut di atas 10 meter. Makin dalam, biasanya ukuran tubuh cumi-cumi makin besar. Jenis ini paling disukai banyak orang karena rasanya sangat lezat walaupun dimasak dengan teknik yang sangat sederhana. Yang kedua, cumi-cumi karang atau kadut. Memiliki ciri-ciri bentuk tubuh hampir sama dengan cumi biasa, hanya lebih besar dan pipih serta berwarna sedikit lebih gelap. Terdapat batok cangkang dalam punggung badannya. Yang ketiga, cumi-cumi belakutak. Ukurannya berbeda dari cumi-cumi umumnya. Postur tubuh lebih pendek, melebar, dan memiliki tulang punggung yang keras. Rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, juga kulit kerang. Dikenal sebagai bahan baku agar-agar. Jenis daging. Daging yang pertama yaitu daging ayam. Jenis daging ayam sebagai bahan pangan yaitu yang pertama, ayam kampung. Sebutan untuk ayam peliharaan yang lepas bebas. Ayam kampung disukai orang karena dagingnya yang kenyal dan tidak berlemak sebagaimana ayam broiler. Berbagai masakan Indonesia banyak yang menggunakan ayam kampung karena dagingnya tahan pengolahan. Keunggulan ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daging ayam broiler. Yang kedua, ayam broiler. Dipelihara dengan cara diternakan di dalam kandang. Kandungan lemaknya sangat tinggi dan gizinya lebih rendah dari ayam kampung. Jenis daging selanjutnya yaitu daging sapi. Daging sapi berwarna merah biasanya dijadikan olahan rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, dan kornet. Selanjutnya, daging kerbau. Daging kerbau berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur yang lebih kasar dibanding daging sapi. Kandungan lemaknya lebih rendah dari sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari.
Hasil pengolahan daging kambing yaitu sate, sop, dan gulai. Daging babi. Warna lebih pucat dari daging sapi, tekstur lemak elastis. Contoh olahannya yaitu bakso, sosis, sate, babi rica-rica, dan babi panggang. Jenis telur. Yang pertama, telur ayam kampung. Biasanya berwarna putih dan mengandung gizi yang tinggi. Yang kedua, telur ayam broiler. Ayam ini bertelur tanpa pejantan tetapi menggunakan obat. Gizinya lebih rendah dari telur ayam kampung. Telur bebek atau itik, cangkang lebih tebal, waktu simpan lebih lama. Itik bertelur dengan diberi pejantan sehingga telurnya lebih organik. Telur puyuh memiliki bercak-bercak tak beraturan berwarna coklat tua. Kandungan gizinya 3 kali atau 4 kali lipat dari telur ayam. Susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi manusia. Hewan penghasil susu yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Berbagai produk dari susu yaitu keju, mentega, yogurt, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Tipe susu berdasarkan kandungan lemaknya yaitu pertama, susu murni atau whole milk. Yang kedua, susu kurang lemak yaitu reduced fat milk. Yang ketiga, susu rendah lemak yaitu low fat milk. Yang keempat, susu bebas lemak yaitu free fat milk. Yang kelima, susu skim atau skim milk. Kandungan dan manfaat. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan mengandung protein. Protein adalah zat penting bagi tubuh, dan hasil peternakan dan perikanan merupakan penghasil protein hewani. Kekurangan protein menyebabkan penyakit kwashiorkor, mengakibatkan gizi buruk dan berakibat kematian. Fungsi protein. Yang pertama, sebagai zat pembangun. Yang kedua, sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, sebagai pengatur keseimbangan kadar asam dan basa dalam sel. Yang kelima, sebagai pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Manfaat dan kandungan ikan. Ikan mengandung omega 3, serat protein, asam amino, vitamin A, D, B6, B12, zat besi, yodium, selenium, seng, dan fluor. Manfaatnya yaitu proses perkembangan otak pada janin, fungsi saraf dan penglihatan bayi, untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang, mencegah anemia, pembentukan sel darah merah, melindungi jantung, mencegah penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak, membantu metabolisme tubuh, melindungi dari radikal bebas, serta menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Manfaat dan kandungan udang serta cumi-cumi. Kandungan udang yaitu omega 3, protein, fosfor, vitamin A, B6, B12, B3, vitamin E, fosfor, yodium, selenium, zinc, kolin, super, dan asam patotenis. Semua kandungan yang terdapat pada udang bermanfaat bagi tubuh manusia dan dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh.
Kandungan cumi-cumi yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, tembaga, dan omega 3. Manfaatnya yaitu mengoptimalkan sel darah putih, baik untuk metabolisme zat besi, membantu proses pembentukan sel darah merah, menurunkan kolesterol, menyehatkan sistem pencernaan. Manfaat dan kandungan rumput laut dan susu. Kandungan rumput laut yaitu vitamin K, C, kalsium, zat besi, serat alami, dan omega 3. Manfaatnya yaitu untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis, antioksidan yang mencegah gejala kanker, merawat kecantikan kulit, dan untuk mengontrol berat badan. Kandungan susu yaitu kalsium, potasium, yodium, seng, lecitin, zat besi, vitamin A, B2, tirosin, dan magnesium. Manfaatnya yaitu dapat menetralisir racun, meningkatkan ketajaman penglihatan, membuat jantung dan saraf tahan terhadap kelelahan, tidur lebih nyenyak, meningkatkan efisiensi kerja otak besar, mencegah penyakit jantung, dan mencegah resiko osteoporosis. Manfaat dan kandungan daging dan telur. Kandungan daging yaitu vitamin D, B2, B3, B6, B12, asam amino, zat besi Heme, seng, omega 3. Manfaatnya yaitu untuk kesehatan saraf dan pertumbuhan, menghindari tubuh dari anemia, baik untuk sistem imunitas, membantu fungsi jantung, hati, sistem saraf pusat. Kandungan telur ayam yaitu riboflavin, kolesterol, vitamin A dan B, kalsium, fosfor, letisin, zat besi. Manfaatnya yaitu sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan, dan produksi energi. Telur itik. Telur itik mengandung vitamin B kompleks, vitamin D, E, dan A, selenium, mangan, seng, tembaga, kalium, natrium, fosfor, kalsium, dan zat besi. Manfaatnya yaitu mengandung nutrisi yang lebih dari telur ayam yang baik bagi tubuh, baik untuk kesehatan tulang. Telur puyuh. Telur puyuh mengandung protein, vitamin A, B2, zat besi, kolesterol jahat dan kolesterol baik, protein ovomukoid. Manfaatnya yaitu protein ovomukoid ini biasa dipakai untuk memproduksi obat anti alergi. Sekian penjelasan mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan bagian pertama. Bertemu lagi dengan Ibu pada pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan bagian kedua. Sampai jumpa. Om Santi Santi.